Perkenalkan, saya Premi Subroto. Saya mengajar di Kriya Kayu ya mungkin udah sekitar 23 tahun. Oh, yang pertama sih peminatan mereka ya. Mereka punya peminatan apa di suatu keterampilan, kalau itu akan terlihat banget kalau memang mereka tuh emang ingin banget di keterampilan itu. Mereka akan ngotot di situ biasanya. Kemudian juga kita nanti akan kita rapatkan tuh dengan guru-guru keterampilan lain. Apakah nih anak sebenarnya hanya keinginan saja atau memang memungkinkan untuk ditempatkan di keterampilan itu gitu. Karena kita kadang anak-anak hanya senangnya saja, tapi kita juga harus memfasilitasi mereka nih. Mereka nggak mungkin cuma karena senangnya aja, tapi sebenarnya tuh mereka bukan ke arah sana gitu. Mereka punya bakat-bakat yang lain yang bisa kita lihat, dan itu yang biasanya kita fasilitasi. Yang pertama keinginannya kuat memang di Kriya Kayu dan tidak mau ke keterampilan yang lain, biasanya gitu. Dan kita nanti tanya alasannya, motivasinya apa ke sini gitu. Biasanya kayak gitu ada pengaruh juga dari kakak kelasnya, sudah melihat kakak kelasnya ikut lomba atau segala macam. Dan juga mungkin ketertarikan kalau Kriya Kayu itu kan lebih ke produk ya, lebih ke produk, hasilnya tuh lebih kelihatan gitu. Dan dari situ biasanya saya maunya tuh membuat ini. Setiap siswa kan ada istilahnya, ada kemampuannya masing-masing ya. Tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang sama. Dan kita pun memberikan materi-materi yang memang sesuai dengan batasan kemampuannya gitu. Kalau dia udah bisa melampaui itu, pasti kita akan tambah lagi dengan hal-hal lain yang lebih sulit. Seperti itu. Kalau untuk selanjutnya ya kita tinggal up aja gitu. Sampai sejauh mana sih mereka bisa menguasai materi itu gitu. Pengukuran, yes, pengukuran itu adalah termasuk hal yang tersulit ya. Pengukuran dan presisi itu memang sulit banget buat anak-anak. Tapi ya kita ajarkan melalui pembiasaan, cara mengukur dengan cara yang paling sederhana dahulu. Kemudian kalau udah bisa, kita akan meningkat ke cara yang lebih kompleks. Dengan tentunya menggunakan alat ukur yang macam-macam ya. Mungkin dari penggaris dulu, atau mungkin bahkan dengan benang dulu, seperti itu. Nggak langsung dengan angka-angka atau seperti itu. Jadi kita cari cara yang mudah dulu baru ke yang sulit. Tantangannya adalah menjaga konsistensi mereka gitu. Kalau mereka tuh udah mereka tidak beralih ke yang lain ya. Jadi kadang-kadang kalau udah merasa cukup di sini, mereka akan hilang tuh konsentrasinya, fokusnya, maunya mengerjakan yang lain gitu. Itu sih. Pokok ya yang pasti dari konstruksinya sendiri ya. Dan kalau konstruksi itu kan kita juga kadang-kadang membutuhkan mungkin perekat atau lem atau sebagainya ya. Dan biasanya kita perkuat dengan klem seperti itu ya. Kita tentunya kayu kan pasti kita dapat tidak ada yang lebar ya, pasti kayu yang kecil. Misalnya kita mau laminasi, kita gabung ya, untuk mendapatkan kayu yang kokoh pasti kita akan sambung itu dengan lem gitu. Banyak ya kemajuan mereka itu mungkin di luar ekspektasi kami ya, karena kami sendiri bukan guru yang mempunyai basic Kriya Kayu. Tapi kita melihat kemampuan mereka, atau mereka ternyata bisa gitu dengan melakukan hal tersebut yang kita sendiri kadang belum tentu bisa gitu. Dan itu adalah menjadi kebanggaan dari kami bahwa oh ternyata kita itu selama ini mungkin meremehkan mereka gitu. Ternyata mereka ya tidak seburuk itu gitu. Semoga semakin meningkat ya, tentunya dengan penambahan fasilitas pembelajaran, kemudian juga penerimaan dari masyarakat sendiri, bahwa hasil mereka itu jangan dikasihani, tapi beri kesempatan mereka. Kalau mereka ada kekurangan, boleh kok dikoreksi, tidak masalah gitu. Yang penting itu sebagai suatu bentuk dukungan supaya mereka lebih maju. Wah, istimewa deh, istimewa pokoknya.